Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizka Zulfa Hermawan dari kelas 1148. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas biologi yang berisi tentang penjelasan virus corona dan gambarnya. Selamat memperhatikan. Sebelum kita mempelajari apa itu virus corona, kita harus mengetahui apa itu virus. Virus merupakan suatu mikroorganisme yang dapat menginfeksi sel makhluk hidup. Nah, ciri-ciri virus itu, virus merupakan parasit obligat. Virus bersifat aselular. Virus hanya memiliki satu asam nukleat. Virus berukuran kecil. Ukurannya sekitar 17-1000 nanometer. Virus dapat berbentuk bola, jarum, kotak, atau bentuk T. Dan virus hanya dapat hidup di dalam sel makhluk hidup. Bentuk-bentuk virus terbagi menjadi 5. Yang pertama ada bentuk bulat, seperti virus AIDS. Yang kedua ada bentuk T, seperti bakteriofage. Yang ketiga ada bentuk tubuh batang, seperti virus TNV. Yang keempat ada bentuk polihidris, seperti virus adenovirus. Yang kelima berbentuk oval, seperti virus rabies. Virus memiliki beberapa bagian. Yang pertama ada bagian kepala. Bagian kepala ini berisi DNA atau RNA yang menjadi bahan genetik kehidupannya. Isinya dilindungi oleh kapsid. Yang kedua ada isi tubuh. Isi tubuh berisi bahan genetik yang berupa salah satu tipe asam nukleat, yaitu DNA saja atau RNA saja. Yang ketiga ada ekor. Ekor berfungsi untuk menempelkan virus kepada sel inang. Yang keempat ada kapsid. Kapsid adalah rangkaian kapsoner pembungkus DNA atau RNA. Virus hanya dapat hidup jika dia mempunyai inang. Virus akan mengkristal jika tidak memiliki inang. Dan virus akan mati bila sel inang mati. Selanjutnya, bagaimana sih cara virus berkembang biak? Nah, virus bisa berkembang biak dengan dua cara. Yang pertama dengan cara lisogenik dan yang kedua dengan cara litik. Cara lisogenik akan terjadi apabila imunitas sel inang lebih kuat daripada daya infeksi virus. Langkah-langkahnya yang pertama ada absorpsi, virus melekat pada inang. Yang kedua ada injeksi, virus memasukkan DNA atau RNA-nya. Yang ketiga ada penggabungan DNA atau RNA virus dengan inang membentuk profage. Yang keempat ada pembelahan. Profage akan membelah diri apabila inang membelah diri. Yang kedua ada dengan cara litik. Nah, cara litik itu akan terjadi apabila imunitas sel inang lebih lemah daripada daya infeksi virus. Langkah-langkahnya yang pertama ada absorpsi. Yang kedua ada injeksi. Yang ketiga ada sintetis atau ektivase, pengambil alihan perlengkapan metabolis sel inang. Yang keempat ada pembentukan tubuh virus baru. Yang kelima ada lisis. Sel inang pecah dan virus baru keluar menginfeksi sel lain. Virus dapat dibagi menjadi 5 hal. Yang pertama berdasarkan ada tidaknya selubung pada nukleokapsid, ada virus berselubung, dan ada virus telanjang atau virus tidak berselubung. Yang kedua berdasarkan jumlah kapsomer. Virus dengan 32 kapsomer. Yang kedua ada virus dengan 60 kapsomer. Yang ketiga virus dengan 72 kapsomer. Virus dapat dibagi berdasarkan 5 hal. Yang pertama berdasarkan ada tidaknya selubung pada nukleokapsid yang dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada virus berselubung dan yang kedua ada virus telanjang atau virus tidak berselubung. Yang kedua berdasarkan jumlah kapsomer yang dibagi menjadi 5 macam. Virus dengan 32 kapsomer, virus dengan 60 kapsomer, virus dengan 72 kapsomer, virus dengan 162 kapsomer, dan virus dengan 252 kapsomer. Yang ketiga berdasarkan jenis sel inang, yang dibagi menjadi 4 macam,
Yang pertama, virus penyerang bakteri. Yang kedua, virus penyerang tanaman. Yang ketiga, virus penyerang hewan. Yang keempat, virus penyerang manusia. Yang keempat, berdasarkan jenis asam nukleat yang dibagi menjadi dua macam. Yang pertama virus DNA, yang kedua virus RNA. Dan yang terakhir, berdasarkan molekul penyusun asam nukleat yang dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama DNA pita tunggal, yang kedua DNA pita ganda, yang ketiga RNA pita tunggal, dan yang keempat RNA pita ganda. Seperti yang kita ketahui, virus dapat menyebabkan berbagai penyakit. Virus dapat menginfeksi manusia, hewan, dan tumbuhan. Penyakit manusia yang disebabkan oleh virus contohnya adalah HIV, influenza, dan hepatitis. Yang menginfeksi hewan contohnya adalah rabies dan flu burung. Sedangkan yang menginfeksi tumbuhan contohnya adalah mosaik pada tembakau dan tungru pada padi. Selesai sudah saya menyampaikan materi tentang virus. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang virus corona. Apa sih virus corona itu? Virus corona adalah sebuah virus yang ditemukan pada manusia dan hewan. Sebagian virusnya dapat menginfeksi manusia serta menyebabkan berbagai penyakit seperti flu, demam, hingga SARS dan MERS. Virus corona awalnya hanya menginfeksi Cina. Namun virus corona terus berkembang dan akhirnya menginfeksi berbagai macam negara di belahan dunia. Gejala yang disebabkan oleh corona adalah sakit kepala, flu, batuk, demam, dan sakit tenggorokan. Penyakit corona disebabkan oleh coronavirus. Coronavirus adalah kelompok virus yang menyerang sistem pernafasan. Virus corona menyebar di antara manusia ke manusia atau hewan ke manusia. Virus ini biasanya menyebar karena kontak langsung dari hewan atau manusia yang terinfeksi. Karena belum adanya vaksin, virus corona belum dapat dicegah sepenuhnya. Cara terbaik untuk mencegah penyebarannya itu dengan cara menghindari aktivitas di luar rumah, menggunakan masker saat berpergian, rutin mencuci tangan dengan sabun. Jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum cuci tangan. Hindari kontak langsung dengan orang lain. Untuk menghadapi bencana virus corona, pemerintah melakukan beberapa hal untuk menghentikan penyebaran virus corona. Yang pertama ada Dinas Pendidikan yang berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk mengetahui rencana daerah setempat dalam menghadapi corona. Yang kedua, pemerintah menyediakan sarana cuci tangan. Yang ketiga, pemerintah menginstruksikan kepada warga sekolah untuk cuci tangan dengan sabun dan membersihkan ruangan dan lingkungan dengan rutin. Selanjutnya, pemerintah menghimbau warga sekolah yang sakit untuk isolasi diri. Selanjutnya, pemerintah menghimbau agar siswa yang tidak masuk tidak diberi hukuman. Yang terakhir, pemerintah mengalihkan tugas pendidik menjadi PJJ atau pengajaran jarak jauh. Karena adanya virus corona, masyarakat dilarang untuk keluar rumah. Karena hal tersebut, masyarakat kekurangan informasi. Namun, hal tersebut masih bisa diatasi dengan adanya media sosial. Media sosial biasanya mempunyai informasi yang kurang jelas. Nah, bagaimana sih cara menanggapi berita-berita yang kurang jelas terkait dengan virus corona? Yang pertama, kita harus bersikap tenang. Yang kedua, jangan langsung percaya berita tersebut. Yang ketiga, tidak menghakimi tersangka. Bagaimanapun juga, tersangka itu mengidap penyakit corona. Yang keempat, mendoakan agar tidak terjadi hal yang negatif. Selanjutnya, bagaimana jika kita terinfeksi virus corona? Yang pertama, istirahat yang cukup dan minum air yang banyak. Jika belum sembuh, segera periksa ke dokter. Jangan lupa menggunakan masker. Jika ternyata positif, jangan panik.
Gunakan alat pelindung diri supaya virus corona tidak menyebar ke sekitar. Untuk mencegah penyebaran virus corona, kita juga bisa menerapkan pola hidup sehat. Bagaimana sih cara melaksanakan pola hidup sehat? Yang pertama ada dengan menjaga kebersihan diri dengan cara rutin mandi 2 kali sehari, mencuci tangan menggunakan sabun, menggunakan masker, dan menghindari memegang barang sembarangan. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Jika bisa, olah sampah menjadi pupuk kompos. Yang ketiga, kerja bakti dengan anggota keluarga. Yang ketiga, dengan cara olahraga. Olahraga bisa berupa banyak macam. Bisa berjalan, bersepeda, push up, sit up, atau senam. Karena adanya virus corona, menyebabkan susahnya bersosialisasi di masyarakat. Jika kita bertemu dengan orang lain, kita jangan berjabat tangan. Kita bisa mengucapkan salam, atau namaste, atau salaman dengan sikut, atau tos dengan kaki. Selanjutnya, jika kita menggunakan media sosial, gunakan media sosial untuk beropini. Hindari berita yang kurang jelas. Pikir sebelum berpendapat supaya tidak mencela orang lain. Dan yang terakhir, bijak dalam memilih informasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan virus corona dalam bentuk gambar. Seperti yang kita ketahui, virus corona dapat menyebar dari manusia ke manusia atau dari hewan ke manusia. Gejala yang ditimbulkan dari virus corona contohnya adalah batuk, sesak napas, demam, dan sakit tenggorokan. Nah, cara pencegahannya, jika terdapat salah satu gejala dari virus corona, sebaiknya segera periksa ke dokter. Jika Anda sedang batuk atau bersin, tutup mulut Anda. Jika ternyata Anda positif virus corona, segera isolasi diri. Dan pastikan Anda selalu mencuci tangan sebelum melakukan berbagai macam hal.